Alhamdulillah kita sudah selesai tawaf sunnah, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunnah fajar dan sholat subuh di Masjidil Haram. Sekarang kita mau kembali ke hotel dan tidak lupa minum air zam-zam terlebih dahulu. Kita menghadap ke Ka'bah dan boleh berdiri, boleh jongkok. Saya memilih yang duduk ya. Bismillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya sama Faisal. Mana Faisal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang belum sempat tawaf tadi silakan, banyak yang mau tawaf. Sekarang kita sudah alhamdulillah sudah selesai tawafnya tadi di awal sebelum azan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Faisal mana ya Faisal? Baik, kita sekarang sambil jalan. Ini sangat ramai, ya, sangat padat. Pelan-pelan kita jalan menuju hotel. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika memulai tawaf itu kita mulainya dari jadi ada 4 sudut Ka'bah, ya. Dimulai dari rukun Hajar Aswad, ya. Sejajar dengan Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dan kita lambaikan tangan kita ke Hajar Aswad, ke Ka'bah, ya. Kalau kita bisa menciumnya, ya, Bismillahi Allahu Akbar, lalu kita cium Hajar Aswadnya. Kalau tidak bisa mencium Hajar Aswadnya, maka Bismillahi Allahu Akbar, tangan kita usapkan, ya, ke Hajar Aswad, atau tongkat kita, kalau pakai tongkat, pokok apapun yang bisa menyentuh, lalu kita cium. Yang menyentuh Hajar Aswad itu kita cium, ya. Tapi kalau jauh, ramai, padat, tidak bisa mencium Hajar Aswad, tidak juga bisa menjulurkan tangan atau pakai tongkat, maka cukup kita arahkan tangan kita, Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Ya, karena mencium itu disunnahkan kalau ada yang menyentuh, kita cium yang menyentuh itu. Tapi kalau tangan kita nggak menyentuh, maka ya tidak perlu dicium. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk Ka'bah itu sendiri ada 4 sisi. Dimulai dari Hajar Aswad, ya, rukun Hajar Aswad. Jadi setiap sisi itu disebutnya rukun. Ya, ada rukun Hajar Aswad. Kan kita itu kalau tawaf mengelilinginya berlawanan dengan arah jarum jam. Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Jadi kalau kita urutkan dari putar, Ka'bah di sebelah kiri kita, masuk dari rukun Hajar Aswad, maka terus setelah itu ada rukun Iraki, ya. Setelah itu terus muter sampai ke rukun Syami. Setelah itu muter lagi sampai ke rukun Yamani, dan setelah itu muter lagi ketemu lagi dengan rukun Hajar Aswad, ya. Setelah itu kita lambaikan tangan lagi, ya. Kalau tidak sampai, cukup mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu, ya, kita tawaf. Ini cukup ramai di sini. Saya terpisah dengan Faisal. Mungkin nanti kita ketemunya sudah di luar, atau nanti mau masuk hotel atau di hotel, ya. Insya Allah sudah hafal jalan pulang ke hotelnya. Karena di sini memang sangat padat. Sebanyak orang yang keluar, sebanyak itu pula orang yang masuk, ya. Ada yang umroh, ada yang tawaf sunnah, ada yang berbanyak ibadah, dan yang lain-lain. Nah, kita kenapa langsung balik ke hotel? Karena pagi ini, setelah ini kita langsung sarapan, dan setelah itu kita mau persiapan city tour kota Mekah, sekaligus berihram mengambil mikotnya di Jirona. Kita rencana
akan melakukan umroh yang kedua hari ini insya Allah. Nah, jadi mohon doanya semoga Allah berikan keberkahan, kemudahan, dan kelancaran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, jadi memang kalau kita di Masjidil Haram, kalau kita mau sholat di depan Ka'bah, ya yang laki-laki itu harus menggunakan pakaian ihram, walaupun sedang tidak umroh seperti itu. Dan juga datangnya harus paling telat itu ya setengah jam sebelum azan. Itu pun hotelnya jika hotelnya yang bisa jalan kaki. Kalau yang harus pakai shuttle bus, wah itu harus sejam gitu ya, karena nunggu busnya dulu ya, perjalanan ke sininya dari tempat perhentian busnya ke pintu masjidnya juga perjalanan cukup jauh. Lalu juga bagaimana dari pintu masjid ke pelataran Ka'bahnya juga butuh waktu. Seperti itu teman-teman semua. Ya, tapi alhamdulillah kita hotelnya di Anjum. Jadi di Anjum itu nyebrang jalan sudah langsung di bagian luarnya Masjidil Haram. Ya, jadi tidak perlu naik bus, bisa jalan kaki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini kita sudah keluar. Kalau di luar kita boleh pakai sendal. Kita ambil sendal dulu, tadi ditaruh di tas. Nah, ini sangat ramai. Insya Allah, lautan manusia. Insya Allah. Nah, ini yang terkenal itu nih. Waduh, pas lampu jadi silau. Ya. Nah, hotel kita adalah Anjum. Nah, itu dia tuh. Bukan. Mana ya? Nah, tuh yang di ujung. Nah, itu hotel kita. Ya. Hotel kita di sana, ya. Ya, tadi sih kita sambil ngevlog juga kurang lebih 15 sampai 20 menit ya jalan santai menuju Ka'bah. Kalau ke pelataran yang di luar ini mah sebentar, 5 menit nggak nyampe gitu ya. Tapi kalau dari dalam pelataran Ka'bah ya ke hotel mungkin sekitar 20 menit lah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi diusahakan dari hotel itu kita sudah wudhu karena tempat wudhunya juga ngantri dan lumayan juga mencari tempat wudhunya, memakan waktu juga untuk wudhunya juga seperti itu ya. Jadi kalau sudah wudhu, alhamdulillah langsung bisa masuk. Dan juga kalau jemaah Indonesia itu dianjurkan membawa botol spray ya, karena kalau batal nih wudhunya lagi tawaf misalkan atau lagi di dalam itu kan susah gitu, mencari keluar lagi, wudhu lagi, masuk lagi itu nggak mungkin ya, waktu dan segala macam karena lagi ramai banget, maka kita bawa spray. Jadi disemprot-semprot aja area yang wajibnya, muka seret. Udah pasti ratakan semua air ke muka, tangan seret kanan, tangan kiri seret. Terus kepala, tangan air tadi spray itu disemprotkan ke tangan, disemprotkan ke kepala, lalu kaki langsung disemprot kakinya, seret kanan dan kiri. Nah, itu wudhu yang simple ya. Saya bawa spray, tapi alhamdulillah sih nggak batal wudhunya, alhamdulillah. Jadi belum pernah kepake botol spraynya ya. Nah, itu juga alternatif untuk agar tidak susah mencari tempat wudhu jika wudhu kita batal. Nah, Anjum itu pintu masuknya itu pintu 79, dekat WC-nya, toiletnya itu WC 6 ya, yang laki-laki. Seperti itu, alhamdulillah. Dan juga untuk air zam-zam ya, saya masih ada air zam-zam di kamar. Kemarin saya bawa botol ya, alhamdulillah masih ada. Jadi kita tuh sebenarnya dibolehkan membawa air zam-zam itu ke kamar hotel ya. Maka kalau bisa untuk sholat itu kita bawa botol, bekas botol air mineral atau kita punya tumbler. Kalau di sini orang jual 5 real plastik 5 liter itu ya, nanti kita isi untuk di hotel kayak gitu. Jadi kita minumnya selama di sini kalau bisa ya air zam-zam. Kenapa air zam-zam? Ya
Air Zam-Zam itu insya Allah syifa, obat, ya, obat hati, obat jasmani, obat segala penyakit. Makanya ada doa khususnya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya rahman rahim. Itu doanya. Ya, berbeda sama minum air yang lain, ya. Tidak ada doa khusus, bismillah saja cukup. Tapi kalau Zam-Zam ada doa khususnya, itu kemuliaannya minum air Zam-Zam seperti itu. Ya, dan air Zam-Zam pun minumnya disunahkan duduk. Walaupun kalau berdiri ada pendapat yang mengatakan karena kebagusannya, ya, kemuliaannya air Zam-Zam, ya juga tidak masalah. Tapi tadi ketika minum air Zam-Zam saya memilih untuk duduk seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak perlu berdebat mana yang paling benar, kita menghargai pilihan masing-masing sesuai dengan keilmuan kita, pemahaman kita seperti itu. Ya, ketika kita di Masjidil Haram, kita beribadah, maka kurang-kurangi memperdebatkan hal-hal yang furu'iyah, hal-hal yang khilafiyah seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita perbanyak toleransi, ya. Kita perbanyak menanggali ilmu seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Zam-Zam Tower, ya. Zam-Zam Tower ada di belakang kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebentar lagi, ya, kita akan sampai. Mana hotelnya? Iya, itu hotelnya tuh. Hotelnya, ya, ada hotelnya 2 tower. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pilih yang lewat sini aja lah. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ibadah di sini tidak ada puas-puasnya. Begitu nikmat, begitu nyaman, begitu adem. Inilah yang dinamakan dengan keberkahan. Ya, berbicara keberkahan itu letaknya di hati. Kita tentram, nyaman, sejahtera, ya, bahagia di sini. Alhamdulillah, terhindar dari segala penyakit hati, ya, iri, sombong, dengki, takabur, ria, dan yang lain-lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua pendengar channel Dani Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, nah, ini kita sudah berada di area luar. Tadi sholat subuh itu ya sampai sini tuh belum pada bubar jamaahnya, ya, belum pada bubar. Itu yang laki-lakinya di sini, yang bagian perempuan yang bahkan sampai di tempat hotel kita orang sholat saking banyaknya. Alhamdulillah tadi kita bisa di depan Ka'bah, alhamdulillah, ya, sampai keluar sini. Masya Allah, dari tadi saya jalan kaki, ya. Nah, ini lagi ngantri ambil air Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Alhamdulillah tadi kita sudah, ya, jadi sampai di luar. Jadi bedanya antara Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, kalau di Masjid Nabawi di Madinah itu Zam-Zamnya hanya ada di dalam masjid. Kalau di luar ada air minum juga gratis, tapi itu bukan Zam-Zam. Tapi kalau di Masjidil Haram, pusatnya air Zam-Zam, baik di dalam Masjidil Haram ataupun di luar, daerah luarnya ini, itu semua air minum yang disediakan itu adalah air Zam-Zam, seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, itu hotel kita, Anjung. Waalaikumsalam, saya lagi nge-vlog. Hai. Alhamdulillah, ketemu Pak Sawah. Tadi sholatnya Nigeria. Nigeria. Nahnu Indonesia. Masya Allah. Indonesia. Masmuk ya. Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf. Ismun Jamil. Jamil. Masya Allah. Jamil. Taib. Mabruk. Barakallah fikum. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah kita dapat teman baru. Masya Allah. Masya Allah. Foto, video? Masya Allah. Assalamualaikum. Kita dapat teman baru. Masya Allah, alhamdulillah. Baik teman-teman, mungkin itu dulu vlog kita hari ini. Kita sudah mau sampai di hotel dan
Habis ini insya Allah kita mau sarapan dan persiapan untuk city tour kota Mekah, sekalian nanti ambil mikot berihram untuk umroh yang kedua. Mohon doanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.